Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta menyanjungnya atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Caranya adalah kita masih diberikan taufik dan hidayah untuk mempelajari dan mengamalkan agamanya. Allah di siang hari ini, atau pagi menjelang siang ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir 29, tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kita masuk surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini termasuk surat Makkiyah. Arti daripada mursalat yaitu malaikat-malaikat yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, ketika kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW di suatu goa yang ada di Mina, turunlah firman Allah kepada beliau, wal mursalat. Lalu beliau membacanya, sedang aku menerimanya dari mulut beliau. Abdullah bin Mas'ud dengar langsung dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud langsung mendengar dari Rasulullah. Sesungguhnya kulihat mulut beliau menjadi basah oleh bacaan surat tersebut. Tiba-tiba ada seekor ular melompati kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Kami mengejar namun ular tersebut menghilang. Selanjutnya Rasulullah SAW pun bersabda, ular itu dilindungi dari kejahatan kalian sebagaimana kalian dilindungi dari kejahatannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari ibunya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mursalat di waktu sholat maghrib. Kemudian dia mengutarakan, wahai anakku, dengan bacaanmu tadi engkau telah mengingatkan diriku bahwasanya surat inilah yang terakhir aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau membacanya pada waktu sholat maghrib. Berarti boleh
baca surat yang agak panjang di sholat maghrib, tapi sesekali, tidak setiap hari. Demikian itulah redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih keduanya melalui jalur Malik. Ini muqaddimah mengenai surat Al-Mursalat. Ya, 2 hadis dibawakan mengenai kapan turun dan di mana turunnya, dan Rasulullah SAW membacanya di waktu sholat apa. Turunnya di mana nih? Suatu goa di kemudian Rasulullah SAW membaca surat ini terkadang dibaca di sholat ya juga Rasulullah SAW kadang baca surat At-Tur. Surat Tur itu lumayan ya. Kita akan membahas tafsirnya. Anda bacakan dulu suratnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Rabb-Nya dengan seluas-luasnya. Dan malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Dan para malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan dan apabila langit telah dibelah dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu dan apabila para rasul telah ditetapkan waktu mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengadab orang-orang kafir itu. Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apa hari keputusan itu? Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Lalu kami iringkan azab terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Kemudian kami letakkan air itu di dalam tempat yang kokoh yang bernama rahim. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah baik pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar, maka kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Katakan kepada mereka pada hari itu, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan onta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Kami mengumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap kami. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Baik, insyaallah kita akan membacakan tafsir ayat dari suratul Mursalat. Semoga kita bisa membaca sampai ayat 40. Ibnu Abi Hatim menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Wal mursalati urfa, demi para malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Abu Hurairah mengatakan, al-mursalat adalah para malaikat. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Saleh mengenai kalimat as-sifat, an-nasyirat, al-fariqat, dan al-mulqiyat, bahwa semua itu adalah penyebutan bagi malaikat berserta sifatnya. Tetapi yang jelas bahwa al-mursalat adalah angin. Sebagian menafsirkannya apa? Angin. Sebagaimana difirmankan dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 22. Allah mengatakan wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Ya. Demikian juga as-sifat. Dikatakan bahwa itu juga angin yang berhembus dengan mengeluarkan suara. Hal yang serupa juga terdapat pada kata an-nasyirat, yaitu angin yang menyebarkan awan di ufuk langit sesuai dengan kehendak Rabb-Nya. Jadi ini perbedaan penafsiran para ulama mengenai apakah ini dianggap malaikat atau angin. Karena di sini tidak ada penyebutan malaikat. Masih umum al-mursalat, dan yang diutus atau yang dihembuskan itu al-mursalat. Karena kata arsala yursilu bisa bermakna diutus, bisa bermakna menghembuskan. Allah mengatakan arsalna riyaha, kami mengutus angin. Artinya apa? Menghembuskan angin. Ya. Ini perbedaan pandangan para ahli ilmu. Di dalam terjemahan kita, dia merujuk kepada perkataan siapa? Abu Hurairah. Jadi ini penafsiran sahabat. Dan penafsiran sahabat lebih kuat daripada penafsiran orang yang datang belakangan. Ya, tentu penafsiran sahabatnya lebih kuat daripada orang yang belakangan. Fal-fariqati farqa, fal-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra. Dan yang membedakan dengan sejelas-jelasnya dan menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Mereka adalah para malaikat. Ini sebagai penguat penafsiran Abu Hurairah. Bahwa ini kan malaikat nih yang bawah ini.
Berarti yang di atas kemungkinan besarnya adalah para malaikat juga. Ya. Dan tidak ada perbedaan di sini. Di mana malaikat itu turun atas perintah Allah untuk menemui Rasul-Rasulnya. Guna membedakan antara yang hak dengan yang batil. Petunjuk dengan kesesatan. Yang halal serta yang haram. Di dalamnya para rasulnya pun menerima wahyu. Baik dalam rangka memberi alasan bagi umat manusia atau memberi peringatan siksa Allah jika mereka menyalahi perintahnya. Jadi para malaikat ini datang membawa apa saja yang dengannya seorang bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil. Kebenaran dengan kesesatan. Halal dengan haram. Nah, ini yang dibawa oleh para malaikat. Yang kemudian ini diterima oleh para rasul dan mereka pun menjadikannya sebagai peringatan juga dan juga menjadikannya sebagai alasan untuk mengingatkan umatnya. Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Demikianlah yang disumpahkan dengan sumpah-sumpah tersebut. Nah, inilah jawab sumpahnya. Jadi dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu masih berkaitan dengan sumpah. Bersumpah. Lalu pertanyaan kita, apa jawab sumpahnya? Jawab sumpahnya adalah innama tu'aduna lawaqi'. Itu jawab sumpahnya. Artinya begini, Allah itu bersumpah ingin menjelaskan sesuatu. Kan pertanyaan kita, kenapa Allah bersumpah? Kan begitu kan? Jawabannya, dia ingin menjelaskan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Ya. Dengan kata lain, apa yang dijanjikan kepada kalian berupa hari kiamat, peniupan sangkakala, pembangkitan jasad, pengumpulan kembali manusia pertama sampai terakhir dalam satu tempat, serta pemberian balasan serupa kepada masing-masing pihak sesuai amal perbuatannya. Jika baik mendapatkan kebaikan, jika buruk mendapat balasan itu juga, semua itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya. Dan ini untuk membantah keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada terjadi hari kiamat. Bahkan ada sebagian, saya dengar sebagian musisi yang muslim meyakini bahwa surga itu adalah gambaran dari reinkarnasi. Paham reinkarnasi? Jadi kalau antum mati tahun ini, 100 tahun yang akan datang akan dilahirkan lagi dalam bentuk manusia yang mendapat kebahagiaan. 200 tahun lagi. Berarti otomatis ada setengah keyakinan bahwa mungkin dia menganggap Quran yang dibaca ini adalah dongeng. Atau dianggap sebagai apa? Cerita-cerita penghibur. Bukan. Ini sebuah keyakinan. Demikian juga dulu waktu kita kecil-kecil kita pernah dengar apa yang menyanyikan Akulah Pangeran Dangdut itu. Ya, nah masih ingat tuh masih SMP. Pangestu namanya itu. Dia tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Dalam nyanyian itu tidak tahu dengan keyakinan yang sesungguhnya. Tapi dalam nyanyiannya dia pernah menyampaikan tidak ada surga dan neraka yang sebenarnya. Kita katakan kita yakin seyakinnya kejadian itu ada. Ya. Ini kalau terlalu banyak healing. Kalau banyak apa? Healing membaca kitab filsafat. Kita bacalah kitab-kitab yang membuat keyakinan kita semakin mantap.
Seperti tafsir Ibnu Katsir. Lah kemudian Allah menggambarkan cerita tentang kejadian itu. Faidzan nujuma tumisat, maka apabila bintang-bintang dihapuskan. Yang dimaksud dengannya adalah cahayanya telah hilang. Wa idzas sama'u furijat, dan apabila langit telah terbelah, yakni pecah dan terbelah serta ujung-ujungnya pun telah digulung. Dan ini sudah kita lewatkan baik di juz amma maupun di awal-awal juz 29 ini. Di antaranya surat Al-Haqqah, ya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Apabila bumi, gunung dan tanahnya diangkat, dibenturkan, kemudian menjadi debulah gunung itu. Hancur sehancur-hancur. Demikian juga langit. Apabila telah pecah dan terbelah-belah. Kemudian wa idzal jibal nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan menjadi debu, yakni dibawa, menghilang, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersisa dan tidak pula ada bekasnya. Jadi kalau antum bakar sampah, masih ada bekas enggak? Ini gunung yang banyak ini, yang besar-besar ini, dibenturkan, hancur, tidak ada bekasnya. Tapi menghilang. Itu yang disebut dengan fana. Apa? Fana. Hilang. Ya, tidak ada lagi bekasnya. Itu yang disebut dengan nusifat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila para rasul telah ditetapkan waktu mereka. Dikatakan oleh Al-Aufi, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yakni wa idzar rusulu jumi'at, dikumpulkan. Apabila para rasul itu dia apa? Dikumpulkan. Berkata Ibnu Zaid, yang demikian itu sama sebagaimana firman Allah, yauma yajma'ullahu rusula, pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul. Jadi ukitat artinya mengumpul, dikumpulkan atau mengumpulkan. Allah mengumpulkan mereka. Dikatakan oleh Mujahid, yakni ditangguhkan waktunya. Kita lebih condong pada pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana dia katakan wa idzar rusulu uqitat, artinya jumi'at, dikumpulkan. Dan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu rusula, pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul. Kemudian li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sampai hari apakah ditangguhkan? Itu sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kita udah tahu hari keputusan itu, ya, yaitu hari kiamat, hari hisab. Maka Allah katakan kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dengan kata lain, sungguh Allah menyatakan dengan tegas, sampai kapankah para rasul itu ditangguhkan dan dikembalikan urusannya. Lalu Allah berfirman, di yaumil fasli, sampai hari keputusan. Hari keputusan itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka pasti celaka. Yang masih ada harapan adalah orang Islam yang berbuat dosa. Ada harapan. Harapan untuk selamat itu ada. Tetapi dalam
ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena ditanya dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, umurmu kau habiskan untuk apa, kemudian ilmumu kau amalkan atau tidak, dan seterusnya ditanya itu. Itu membuat orang bergetar hatinya. Makanya disebut oleh para ulama, mereka yang seperti ini di bawah masyiatullah. Ada di atasnya orang Islam yang selamat masih getar takut juga. Namanya ashabul yamin. Orang yang akan menerima kitab dengan tangan kanannya. Karena waktu itu lembaran berterbangan. Yang selamat dia terima dengan tangan kanan. Dan itu sudah kita bahas di suratul Haqqah. Ya, yang ini ditanya juga oleh Allah. Tapi hanya mengaku dosanya saja. Kemudian di atasnya orang Islam yang tidak dihisab dan tidak diadab. Dan ini orang yang paling besar kenikmatannya. Nah, bagi orang kafir, kecelakaan itu sudah pasti. Bagi mereka yang mendustakan. Apa sih yang mereka dustakan? Mereka dustakan Allah, mereka dustakan para rasul. Atau mereka berbicara suatu ajaran agama, tapi dibawa-bawa nama Allah. Padahal Allah tidak mengajarkannya. Termasuk mendustakan kebenaran. Ya, sebagaimana Allah katakan ketika Allah mengumumkan para pendusta di hadapan orang-orang yang hadir, ayyuhal ashhad haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Wahai para saksi, wahai seluruh makhluk, nih orang-orang yang suka berdusta atas nama Allah, dipermalukan mereka itu. Bagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Ya, maka kecelakaan bagi mereka pada hari itu. Semoga Allah melindungi kita semua. Yakni kecelakaan bagi mereka dari azab Allah pada hari-hari mendatang. Kemudian Allah berfirman di ayat 16. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Yakni dari kalangan orang-orang yang mendustakan para rasul serta menentang apa yang dibawa oleh para rasul tersebut kepada mereka. Dan ini Allah membinasakan mereka seakar-akarnya. Ingat ya, Allah membinasakan mereka apa? Seakar-akarnya. Tidak tersisa. Sampai mereka tidak punya keturunan. Itu orang Arab Ba'idah namanya. Orang Arab Ba'idah. Cerita mereka dinukil oleh Allah dalam Al-Quran. Dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kisah keturunan mereka tidak ada. Kenapa? Karena Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais, kaum Imlaq. Ya, mereka ini orang-orang yang Allah hancurkan sehancur-hancur. Dan Allah memberi contoh bahwa Allah mampu menghancurkan mereka sampai berkeping-keping dan tidak ada lagi keturunan. Maka kata para ahli sejarah, kisah tentang Arab Ba'idah itu tidak bisa lagi dijelaskan secara rinci kecuali Allah yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Ya. Hanya Allah yang bisa menjelaskan tentang keadaan mereka. Taib ini mengenai Allah memberi contoh. Dia telah menghancurkan orang-orang yang menentang itu sehancur-hancurnya. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami iringi azab terhadap orang-orang yang datang kemudian. yakni orang-orang yang semisal dengan mereka. Allah datangkan azab juga buat mereka ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika naf'alu bil mujrimin." Demikianlah kami bersikap berbuat terhadap orang-orang yang berdosa, para penjahat. Dan kecelakaanlah
bagi orang-orang yang mendustakan. Sini Allah menyebutkan tentang bil mujrimin. Mungkin dalam bayangan kita orang-orang berdosa itu tatoan gitu. Kemudian kalungnya tanduk sapi yang baru dikurbankan tahun lalu. Nah ini penjahat nih. Betul. Itu bagian dari para penjahat, pendosa. Tapi ada penjahat yang lebih berbahaya. Siapa? Tokoh yang berbicara agama. Itu yang paling berbahaya. Bahayanya sebagian mereka menggunakan madhab Fir'aun. Tahu madhab Fir'aun? Madhab Fir'aun itu manusia dibuat bodoh dulu. Dijauhkan dari ilmu. Baru setelah itu Fir'aun akan mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Sekarang juga begitu. Kita ini ditipu oleh sebagian orang-orang yang berkedok agama. Dijauhkan dulu dari pengajaran tauhid, pengajaran sunnah. Mana ada ceramah-ceramah yang kita lihat di TV maupun media sosial itu yang banyak menjelaskan itu? Nggak ada. Karena mereka ingin mencari ketokohan. Jadi ketika semua orang bodoh mereka tampil sebagai tokoh, maka di saat itulah mereka berbuat kejahatan itu. Ingat ya, penjahat paling jahat itu bukanlah yang bertato, bukan. Yang paling jahat adalah yang bersorban. Jadi kalimat mujrimin di sini jangan kita pahami, kita bayangkan ini pembunuh, penzina, peminum khamr. Iya itu penjahat, betul. Tapi ada di atasnya kelas yang paling tinggi lagi. Itu menipu kita dalam beragama. Dengan cara kita ini dibodoh-bodohin. Maka kalau orang sudah bodoh, didoktrin nantinya. Di antara doktrinnya kalau menentang perkataan Ustadz kualat loh. Namanya apa? Doktrin. Karena udah dibuat bodoh dulu. Sekarang lagi ramai diperbincangan ini. Orang-orang lagi rebutan masalah Habib nih. Siapa yang berhak jadi Habib? Ya. Anak yang bukan Habib aja dipanggil Habib. Karena pernah isi ceramah gitu. Ceramah di mana di Taro waktu itu. Dan anak tidak punya titel kan. Nah, sebenarnya punya juga sih SPDI saya sebenarnya. Cuma enggak cocok. Lihat muka anak ini kalau sebut SPDI cocok enggak? Cocok. Nah, waktu ditanya, Ustadz titelnya apa? Enggak ada. Maaf Ustadz, enggak boleh khutbah di sini kalau punya titel. Udah anak pulang aja ngomong gitu kan anak. Jangan loh Ustadz, enggak ada khotib pengganti. Terus setelah itu MC-nya ngomong. Nanti yang berkhutbah adalah Al-Ustadz, Al-Mukarram, Al-Habib. Habib saya. Masykur Abu Mawaddah kata begitu. Emang muka saya cocok dengan kayak muka Arab ngomong gitu anak. Mungkin anak ini Arab maklum mungkin. Jadi begitu. Saking orang itu berebut ketokohan. Banyak orang yang dibuat bodoh kemudian orang-orang itu akhirnya pun mengakui. Waliyadzubillah. Dan ini penjahat dalam agama. Penjahat. Yang jangan dibayangkan orang jahat itu cuman preman, bukan. Mereka itu kejahatannya gampang diketahui. Gampang diketahui. Selanjutnya dia berfirman, seraya melimpahkan karunia kepada makhluknya. Sekaligus berhujjah tentang pengembalian makhluk dengan penciptaan awal. Nah ini Allah berbicara nih. Kan ada orang mengatakan, tidak ada hari kiamat itu. Tidak mungkin kita dibangkitkan lagi. Kan begitu. Allah berhujjah dengan kalimat ini. Alam nakhlukum mimma'in mahin? Bukankah kami menciptakan kamu bersumber dari air yang hina? Yakni air yang lemah lagi hina dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian air itu kami letakkan di tempat yang kuat. Apa itu? Rahim. Yakni kami kumpulkan di dalam rahim.
yaitu tempat menetapnya sperma laki-laki serta ovum perempuan. Dan rahim itu memang disediakan untuk menjaga air yang dititipkan di sana. Ya, itu disebut dengan janin. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin embrio ini ya. Janin kalau bahasa Arabnya. Jadi air yang kita punya dititipkan dalam rahim istri kita. Kemudian berkumpul dengan air mani perempuan atau ovumnya perempuan. Sehingga terjadilah kehidupan di situ. Dalam waktu 40 hari pertama berbentuk air mani. 40 hari kedua berbentuk apa? Darah. Darah yang menempel di dinding rahim. Namanya alaqah. Dikatakan alaqah itu karena dia nempel di dinding rahim itu. Supaya dia lebih kuat. Setelah itu menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan apa? Ruh. Mampu Allah ciptakan, mampu Allah hidupkan dengan itu. Maka menghidupkan kembali di hari kiamat lebih mampu lagi tentunya. Itu maksudnya. Ila qadarim ma'lum. Sampai pada waktu yang ditentukan. Yaitu air mani. Itu menjadi manusia sampai pada waktu ditentukan. Biasanya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Ada yang ajib ya. Kalau lahir bayi itu lahir di umur 7 bulan. Itu lebih kuat dibandingkan dia lahir pada umur 8 bulan. Banyak kejadian bayi prematur itu yang umur 7 bulan, ya kuat lebih banyak. Yang lebih kuat daripada yang 8 bulan. Dan itu penelitian ya. Wallah alam saya belum temukan dalilnya. Saya tanyakan kepada beberapa dokter, iya, apa rahasia di balik itu juga tidak ada yang tahu. Ya. Dan 7 bulan pun bayi bisa hidup, lahir, keluar. Tapi kecil. Bentuknya apa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu bentuk awalnya adalah air mani. Dan Allah mampu menjadikannya makhluk yang sempurna. Seperti kita ini. Kita ini adalah berasal dari air yang hina tadi. Allah menegaskan, faqadarna fani'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah menentukan bentuk kita. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang mancung hidungnya, ada yang pesek hidungnya, ada yang hitam, ada yang putih. Semua itu yang menentukan adalah Allah. Dan kita tidak bisa memesan, ya Allah saya berpesan anak saya nanti mirip Cristiano Ronaldo misalnya begitu. Jangan. Minta aja yang terbaik, ya Allah aku minta anakku diberikan yang terbaik dengan fisik yang sempurna dan jadikan sebagai anak yang soleh. Itu cukup. Ya, kepada Allah Azza. Karena dia yang menentukan bentuk itu. Mau dia laki, mau dia perempuan, Allah yang menentukan. Bukan kita. Kita hanya berusaha. Kita hanya apa? Usaha. Serahkan kepada yang maha menentukan itu. Dan tidak ada bentukan banci, nggak ada. Ya, apa LGBT gitu. Nggak ada. Bentuknya laki atau perempuan. Kalaupun ada yang keluar dengan 2 jenis kelamin, maka dilihat kecondongannya. Maka dihilangkan satu. Diambil satu saja. Ini mengenai Allah menentukan bentuk kita. Maka sekarang jangan banyak protes ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa kita pendek ya? Orang Amerika tinggi-tinggi. Tidak usah protes. Ya. Mungkin ini hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita merasa diri kecil di hadapan
Allah Azza wa Jal sehingga kita diberikan hidayah. Banyak orang-orang gagah yang tinggi-tinggi itu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Maksudnya pembungkus. Kata Mujahid, orang-orang yang meninggal dibungkus sehingga tidak terlihat sedikit pun darinya. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi, yakni perut bumi bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian dan juga bagian luarnya bagi orang-orang yang masih hidup. Jadi bumi itu untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati. Bagi yang hidup di atas, bagi yang mati dikumpulkan di bawah. Dikuburkan di bawah. Jadi kalau sudah mati ya mati. Ya. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan orang mati. Dia hidup di bawah tanah. Di alam barzah. Nah, Anda punya pertanyaan nih. Pertanyaan buat antum. Apakah ruh orang mati bisa berkumpul dengan ruh orang hidup? Jawab. Ruh orang mati bisakah berkumpul dengan ruh orang yang masih hidup? Atau bertemulah? Bisa nggak bertemu antara ruh orang mati dengan ruh orang yang masih? Nggak bisa. Ibu-ibu ada yang berani jawab bisa nggak? Bisakah? Kalau disebut dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim bisa bertemu. Bisa bertemu. Cuman pertanyaan dalilnya apa gitu kan? Kan ini masalah goib. Nah, itu kalau kita lagi pergi ke kuburan. Kalau kita pergi kuburan, kita doa assalamualaikum ya ahlad diyar min muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Menurut pendapat Ibnu Qayyim dengan dasar dalil ini mayit bisa mendengar di saat tertentu, yaitu dikala kita membawa salam. Itu mereka bisa dengar. Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita punya kuburan orang tua yang masih bisa diziarahi, datang bawa salam ke sana, dia dengar kok. Bagian ulama menyebutkan demikian. Nah sekarang pertanyaannya, ruh kita bisa berkumpul nggak dengan ruh orang mati? Nggak bisa. Ada yang jawab bisa nggak? Ya, ruh kita bisa berkumpul dengan ruh orang mati. Disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42. Perhatikan ayat ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qadha 'alaiha al-mauta. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang ruh seseorang pada saat kematiannya dan ruh seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Kan ya? Allah memegang ruh orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup di saat dia tidur. Ketika kita tidur, ruh kita dipegang oleh siapa? Oleh Allah. Terus yang bernapas ngorok itu siapa? Itu bukan ruh yang ngorok tuh, badan yang masih membutuhkan oksigen. Itu yang kita, ini oksigen namanya. Bedakan antara oksigen dengan ruh. Ya. Jadi saat kita tidur, ana sama antum tidur, itu ruh kita dipegang oleh siapa? Allah.
dikumpulkan dengan ruh orang yang mati. Maka terkadang kita bermimpi bertemu dengan orang yang telah wafat. Entah itu ibu kita, bapak kita. Bahkan ada orang-orang yang aneh juga. Yang kita tidak pernah kenal. Mungkin dia nenek moyang kita dulu. Maka di sini Allah katakan Allah memegang ruh orang-orang yang arwah orang-orang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa orang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi orang yang masih hidup itu kalau bangun tidur ruhnya dikembalikan. Tapi terkadang ada orang yang lagi tidur ya langsung tewas mati. Kenapa? Karena ruhnya tidak dilepas oleh Allah. Itu diingat oleh kita baca doa ya. Doa tidurnya dihafal. Ya, jangan hanya hafal doa yang satunya. Doa mau tidur sama istri maksudnya. Tapi doa tidur juga dihafal. Karena ruh kita dipegang oleh Allah. Sungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini pendapat yang dirojihkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim. Kalau akhir-akhir ini saya Shalih Fauzan ditanya juga tentang hal ayat ini. Beliau katakan iya ruh orang hidup terkadang bisa bertemu dengan ruh orang yang mati. Kapan? Di saat tidur. Ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah didatangi oleh orang tertentu. Memberitahukan ada ini dan itu. Kata Ibnu Qayyim, terkadang itu kejadiannya benar. Apa yang disampaikannya itu benar. Ya, misalnya ada orang datang, saya punya uang yang dihutang oleh fulan jumlah sekian. Kita tanya ke orang itu, betul ada. Betul ada. Padahal kita tidak tahu tadinya uang itu ada atau tidak. Tapi dikumpulkan oleh Allah ruh itu dalam saat kita tidur. Dan itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan dalilnya ini juga. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 40. Baik. Jadi Allah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau hidup normal, kita hidup di atasnya. Dan mati ada di bawahnya, bawah bumi. Dan terkadang Allah bisa kumpulkan ruh orang hidup dan ruh orang yang mati. Kemudian Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. Dan kami jadikan pada bumi itu gunung-gunung yang tinggi. Maknanya, yakni gunung-gunung yang ditanamkan di bumi supaya supaya bumi tidak goyah dan tidak goncang. Ya. Dan gunung itu banyak faedah fungsinya. Antara bisa jadi pasak bumi dan kalau dirusak oleh manusia jadi tempat tinggal. Kalau sudah dirusak maka maka gunung itu tidak akan lagi menyimpan air. Gunung itu di antara fungsinya bisa menyimpan apa? Coba antum lihat di hutan-hutan belantara di tempat-tempat pegunungan itu. Pasti ada air di atasnya. Pasti ada air. Saya pernah datang ke satu kampung, sekarang udah botak tuh kampung tuh. Dulu waktu saya datang tahun 2010, saya datang ke situ, khutbah Jumat atas gunung, di kayak lahar begitu, mereka penghasilannya bawang putih. Dan makmur hidupnya. Sekarang karena ada jagung, ada apa, di babat hutan. Dulu selama 2 tahun air yang ditaruh di bak mandinya itu tidak berlumut. Saking bersihnya air. Sekarang waktu tahun 2022 kemarin saya ke sana lagi pergi khutbah Jumat. Itu udah tidak ada air di danau yang indah itu. Dulu ada danau di atas. Naik ke atas, kemudian itu ada danau, udah pernah kering tuh danau. Tapi tahun-tahun ini sudah kering. Kenapa? Hutannya dibabat, dihabis. Jadi gunung itu ketika dia ada tumbuh-tumbuhan, di situ dia menyimpan air. Hujan kayu-kayu besar itu. Tapi subhanallah manusia merusaknya. Ini bukan hanya pasak bumi, tapi dia sumber kehidupan yang Allah siapkan. Kemudian wa asqainahum ma'an
furata. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Yani air tawar yang diturunkan dari langit ataupun yang disemburkan dari mata air bumi, termasuk dari gunung tadi. Ya, ada yang naik Pangrango nggak di sini? Anak udah naik Pangrango. Mulainya indah di atas. Pangrango naik itu naik gunung Pangrango. Saya naik gunung Pangrango itu tahun 2008. Naik ke atas, ke atas, ke atas. Saya kira naik gunung itu kayak naik gunung di Bima. Nggak bawa jaket, nggak bawa makanan. Itu jauh ke atas, naik subuh sampainya maghrib ke atas. Ternyata sampai di atas itu sungai begitu indah. Dan baru saja ada orang mati karena kedinginan. Mengerikan sekali, saya tidak bawa jaket waktu itu. Jadi di bawah atas itu air, betul-betul air. Ya Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan air ini dimanapun sebenarnya. Hanya manusia saja yang merusak keindahan alam ini. Kemudian Allah katakan selanjutnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendusta. Ya, ini kecelakaan bagi siapa saja yang merenungi berbagai macam makhluk yang menunjukkan keagungan penciptanya, tetapi setelah itu dia terus menerus dalam kedustaan dan kekufuran. Jadi semua makhluk ini menjelaskan kepada kita Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, tapi masih juga didustakan. Ajib kita ini. Maka Allah mengatakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah bagi mereka yang mendustakan. Kemudian Allah katakan lagi, di sini Allah menyebutkan di bagian intaliqu, di bagian ini Allah berfirman menggambarkan orang-orang kafir yang mendustakan hari kebangkitan, pemberian balasan, surga dan neraka. Jadi di sini Allah menceritakan apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka mendustakan hari kiamat itu. Allah katakan, sehingga kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu ila ma kuntum bihi tukadzibun, kepada untuk mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Yakni jika kobaran api semakin tinggi dan naik bersamaan dengan asap, maka karena kedahsyatan dan kekuatannya, ia pun mempunyai 3 cabang. Ya. Jadi naungannya itu adalah api. Naungannya apa? Api. Antum pernah main-main di sawah waktu kecil? Dibakar jerami besar. Di siang hari, siang bolong. Terus asapnya di naungan. Nyaman gak itu? Gak nyaman. Ini api menyala 69 kali lipat daripada api dunia. Jadi naungan. Saking dahsyatnya berbentuk 3 cabang. Api neraka itu. Dan tidak ada kenyamanan di sana. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya api itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. yakni bunga-bunga api itu berterbangan dari kobaran api itu sebesar istana. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan seperti benteng. Qasr itu bisa juga berarti benteng. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Malik dari Zaid bin Aslam dan selainnya mengatakan yakni akar pohon, seperti percikan akar pohon yang berterbangan. Ka'annahu jimalatun sufur, seolah-olah ia iringan onta yang kuning, yakni seperti onta hitam. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid. Disebutkan oleh para ulama yang lain. Disebutkan oleh Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak dan jadi pilihan Ibnu Jarir bahwa yang dimaksud sufur adalah onta hitam. Dan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, mereka mengatakan jimalatun sufur, tambang kapal laut.
maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Seakan-akan di sini penafsirannya banyak sekali, di antara onta, ada juga yang mengatakan seperti tambang kapal laut. Hadza yaumul la yantikun. Inilah hari, ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara. Yakni tidak dapat berkata-kata. Hari itu manusia tidak bisa berbicara. Kecuali dengan dua syarat baru boleh bicara. Kita boleh bicara pada hari hisab kalau memenuhi dua syarat. Dan itu sudah saya sampaikan dalam surat An-Naba. Dalam surat An-Naba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Ini dua syarat itu. Illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Dapat izin dari Allah dan bicara yang benar. Bicara yang benar. Contoh, orang yang melakukan dosa yang diampuni Allah, disuruh oleh Allah, benar gak kamu melakukan dosa ini? Dia katakan iya. Berarti boleh dia berbicara. Karena dia mengakui dosanya. Adapun orang kafir, mereka tidak mau mengakui dosanya, ditutup mulutnya. Siapa yang berbicara? Tangan, kaki, kulit, semua berbicara. Ya. Mereka tidak boleh berbicara. Pada hari itu tidak boleh. Pada hari itu adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, dia memenuhi dua syarat. Apa tadi? Diizinkan Allah dan berbicara yang sebenarnya. Itu terdapat dalam surat An-Naba. Di akhir-akhir surat An-Naba. 3 ayat sebelum terakhir ayatnya. Surat An-Naba. Wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur. Maksudnya ialah mereka tidak mampu berbicara dan tidak pula diberi izin kepada mereka melakukan hal tersebut untuk memberikan alasan. Akan tetapi hujjah, dalil telah ditegakkan atas mereka dan telah terbukti ungkapan atas mereka dari kezaliman yang mereka buat. Sedang mereka tidak dapat berbicara. Persidangan hari kiamat itu terdiri dari beberapa keadaan. Dan Allah terkadang mengabarkan keadaan yang satu dan pada kesempatan lain menceritakan keadaan yang lainnya. Demi menunjukkan kedahsyatan berbagai peristiwa mengerikan dan juga goncangan pada hari kiamat tersebut. Maka itu setiap kali setelah memberikan uraian terhadap ungkapan tersebut, Allah berfirman, kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya. Hadza yaumul fasli. Ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin. Kami mengumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu, yakni dengan kekuasaannya. Allah mengumpulkan mereka dalam satu padang yang luas yang mereka bisa didengar oleh penyeru dan dapat pula dijangkau oleh pandangan. Jadi tempatnya sangat luas. Itu padang mahsyar. Rasulullah pernah menunjuk padang mahsyar itu nantinya padang mahsyar itu tanahnya putih, kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Kadang-kadang agak kuning tuh tempat. Tadinya putih bersih, berubah warna karena besarnya api yang menghalau mereka ke tempat. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim,
Satuhsyaruna ala ardin bayda naqiyah safra naqiyah laisa fiha li ahadin alam. Nanti kalian akan dikumpulkan di satu tempat yang luas, yang tanahnya putih jernih, kemerah-merahan, yang mana di situ tidak ada tanda pernah ada kehidupan bagi seorang pun. Artinya tidak ada bekas bangunan, tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada. Semuanya tidak ada. Di tanahnya itu rata begitu, luas tempatnya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai runtuhnya langit dan bumi akan dikumpulkan di tempat itu. Ya. Dan bagi Nabi Muhammad SAW mudah melihat dan mengenal umatnya. Gimana caranya? Dilihat wajah, tangan, kaki. Dan itu disebut dengan bekas air wudhu. Bekas air wudhu. Tapi syaratnya disebutkan dalam wudhunya Utsman bin Affan, man tawaddo'a misli wudhu'i hadza. Harus wudhunya seperti wudhuku ini. Wudhu siapa? Rasulullah SAW. Bukan wudhu yang bukan begitu. Dalam mazhab pun tidak begini wudhunya. Mazhab Syafi'i itu seperti ini. Jadi usap setengah. Ini orang-orang memahami kan begitu wudhu. Kalau mau merujuk pada hadis, baik hadis Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, ya semua usap kepalanya diusap semua. Walaupun sebagian redaksi usapnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan baru begini. Sebagian lagi dari belakang ke depan, dari depan ke belakang kemudian baru seperti ini. Tapi yang masyhur dari sini. Ya. Ini maksud man tawadda'a misli wudu'i hadza. Ini jangan remehkan urusan wudu ya. Ini urusan wudu sebagai tanda bahwa kita umat Muhammad nanti di yaumil qiyamah di tengah banyaknya orang. Ya. Kalau ada orang berkumpul di komplek ini 7 juta, sempitnya keadaan. Lalu antum akan cari Ustadz Maskur mana? Enggak ada. Padahal ada di situ. Ya. Di tengah-tengah orang-orang yang tinggi 175, kita hilang di bawahnya. Membayangkan dari zaman Nabi Adam sampai runtuhnya langit, dikumpulkan di suatu tempat untuk menghadapi hari yang bernama Yaumul Fasli. Hari perhitungan. Kemudian fa in kana lakum kaidun faqidun. Jika kamu punya tipu daya, maka lakukan tipu dayamu itu terhadapku. Ini bentuk ancaman keras sekaligus intimidasi yang tegas. Dengan kata lain, jika kalian mampu menyelamatkan diri dari genggamanku dan lepas pula dari hukumanku, maka lakukan tipu dayamu kalau begitu. Karena sungguhnya kalian tidak akan pernah mampu melakukan hal tersebut. Di sini kita mendapatkan kabar gembira sekaligus hiburan. Selama kita berpegang dengan kebenaran, orang kafir mau bikin daya sahabat apapun, tetap Allah yang lebih kuat dari mereka. Maka mulai sekarang jangan takut dengan 2024 siapa jadi presiden. Takut. Antum tenang saja. Dengan apa? Bersandar kepada Allah dan belajar. Tahu informasi silakan. Tapi kalau sampai takut, tidak mau datang ke pengajian gitu. Kenapa tidak datang ke pengajian? Ya tahu nih siapa presiden 2024. Kenapa? Ada apa? Apa kaitannya dengan pengajian? Ya. Ini namanya bahlul namanya. Kalau orang faham tentang firman Allah ini, fa in kana lakum kaidun fakidun. Jika kalian mampu membuat tipu daya, silahkan. Buat tipu daya kepada diriku. Karena sebaliknya kalian tidak akan sanggup melarikan diri dari azabku dan juga tidak sanggup melarikan diri dari ancamanku. Ancaman siapa? Allah Azza wa Jalla.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wa lan tablughu durri fatadurruni. Wahai para hambaku, sungguhnya kalian tidak akan dapat melakukan sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada diriku. Dan sungguhnya kalian juga tidak akan mampu melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan aku. Hadis ini riwayat Muslim. Dan hadis ini panjang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada seluruh makhluk, kalian tidak akan sanggup memberi manfaat kepada aku. Sebaliknya tidak sanggup juga kalian akan memudaratkan aku. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, ibadah, sholat, dan seterusnya ini manfaatnya bukan buat Allah. Buat siapa? Buat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Sebaliknya, kita butuh ridho Allah, butuh rahmat Allah dengan cara beribadah. Ya, jadi kita tidak sanggup menambah kekuasaan Allah. Karena Allah sudah maha sempurna dengan kekuasaannya. Dan kita juga tidak sanggup untuk memudaratkan Allah dengan dosa yang kita lakukan. Karena Allah tidak bisa dimudaratkan dengan. Kalau ada orang mengatakan, biar aku marah dan jengkel saja Allah. Kalau misalnya orang mengatakan begitu. Kalau yang Anda bikin jengkel itu Bapak Presiden, mungkin dia akan terpukul secara verbal gara-gara perbuatan Anda. Tapi Allah tidak mudarat. Misal antum tidak suka sama wali kota misalnya. Antum bikin dia jengkel supaya dia sakit jantungan misalnya begitu. Mungkin bisa. Bisa. Dibuat ini, dibuat itu. Mungkin dia bisa dimudaratkan dengan itu. Ya minimal sampai jam 3 baru dia tidur malam tuh. Karena mikirin rakyatnya yang ngeyel gitu. Tapi Allah enggak. Tidak ada yang bisa mudaratkan Allah. Sehebat apapun Fir'aun. Sehebat apapun kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais. Berbuat durhaka. Ingin melawan Allah. Hancur juga. Hancur. Maka Allah katakan fakidun. Silakan. Jika kalian membuat tipu daya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka. Tapi kemudian ini masih ada beberapa ayat. Oke, kita lanjutkan aja ya biar kita selesai hari ini surat Al-Mursalat. Ada waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Fabi'ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air. Dan mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukulah, niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Di sini Allah berfirman seraya menggambarkan tentang hamba-hamba yang bertakwa, yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Di hari kiamat kelak mereka berada di surga dan mata air. Ini berbeda dengan orang kafir tadi. Dalam api neraka dan naungan yang panas. Sedangkan orang yang beriman dalam surga dan mata air. Dengan kata lain, yang amat jelas bertolak belakang dengan keadaan orang-orang yang sengsara. Karena mereka berada di bawah naungan asap hitam dan busuk. Sedangkan orang yang beriman berada di dalam naungan yang sejuk. Mereka mendapatkan buah-buahan, yakni dari seluruh macam buah-buahan. Apapun yang mereka inginkan, pasti mereka dapatkan. Silakan kalian makan dengan sedapnya, yakni hal tersebut dikatakan kepada mereka sebagai bentuk kebaikan kepada mereka. Ini untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan, sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya bahwasanya inilah pahala kami, pahala yang kami berikan atas kebaikan sebaik-baik amal. Jadi yang dimaksud baik di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan juga ikhwan fillah azakumullah, ada 3 kebaikan yang mereka kumpul. Yang pertama, kebaikan keyakinan atau akidah. Yang kedua, kebaikan cara beribadah. Kebaikan cara beribadah. Yang ketiga, kebaikan budi pekerti, akhlak. Ya, dan ini seperti ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dalam surat Az-Zumar. Tibtum, kalian telah berbuat baik. Itu baik 3 hal tadi. Orang beriman itu berbuat baik. Kemudian bagi orang kafir, Allah suruh mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Ya. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan dan bersenang-senanglah kalian pada waktu yang pendek ini. Untuk kehidupan dunia. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdusta, yang berdosa. Perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Adapun perintah yang diberikan kepada mereka merupakan ancaman sekaligus intimidasi. Di mana Allah berfirman, makan dan bersenang-senanglah kamu dalam waktu yang pendek. Yakni dalam waktu yang tidak lama, sebentar lagi akan kalian tinggalkan. Hari kehidupan di dunia. Maka ada yang bertanya, kenapa orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang di dunia? Ya kan? Apalagi Yahudi, negaranya kecil. Negara Yahudi itu kalau dibandingkan dengan kota Semarang, lebih besar kota Semarang. Ya. Tapi dia menguasai dunia dan seterusnya. Ya Allah suruh dulu mereka bersenang-senang. Kapan Allah siksa? Dunia pun sudah disiksa. Kan kita udah lewatkan dalam surat Al-Jin. Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an sadaqa linaftinahum fi. Ayat itu memiliki 2 makna. Makna pertama jalan yang lurus, makna yang kedua jalan yang bengkok. Kita artikan jalan yang bengkok. Dan seandainya mereka beristiqomah di atas jalan yang bengkok, jalan yang rusak, maka kami akan memberikan kepada mereka air yang tercurah. Artinya rezeki yang luas, banyak. Kepada siapa ini? Kepada orang kafir. Untuk apa? Dinaftinahum fih.
agar kami mengadab mereka dengan pemberian. Di dunia sudah diadab. Lebih lagi kelihatan adabnya, hartanya banyak, umurnya 90 tahun. Paham gak? Hartanya banyak nih. Umurnya berapa? 90 tahun. Orang umur 90 tahun dikasih rendang, kolesterol. Dikasih pete, asam urat. Bisa apa dia dengan hartanya banyak? Hanya bisa mandang saja. Kalau dia mau menikah lagi dengan istri muda yang baru lulus SMA, dia hanya bisa mandang istrinya. Yang dia hanya punya nafsu sebesar nafsu kuda, tenaganya tenaga ayam yang sakit. Tidak ada nikmat yang bisa mereka dapatkan dengan kenikmatan dunia. Padahal masih hidup. Lalu bayangkan kalau tubuh mereka sudah berada di bawah tanah. Lebih sengsara lagi. Jangan tertipu dengan kekayaan orang kafir. Allah sudah katakan di sini, silakan kalian nikmati dunia ini. Waktunya cuma sebentar kok. Karena kalian adalah para penjahat. Kemudian kalian akan diseret ke neraka jahanam yang telah disebutkan sebelumnya. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah kalian. Mereka tidak mau rukuk. Maksudnya, maknanya adalah jika orang-orang kafir bodoh itu diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka mereka akan menolak ajakan tersebut, bahkan menyombongkan diri atas hal itu. Ya. Bukan hanya orang kafir ya, orang Islam yang tidak mau sholat pun, yang ngeyel, kadang sombong diajak sholat. Ya. Ada orang saya ajak sholat, akhi sholat, saya sholat. Takutnya nanti di hari kiamat tidak mendapatkan kebaikan. Apa dikatakan? Saking sombongnya ini orang. Sudahlah saya akan berbuat dosa yang banyak. Kenapa? Karena orang yang banyak dosanya pasti ditendang dengan sekeras-kerasnya. Nanti supaya lewat neraka saya lebih banyakkan lagi dosa. Nanti tendangannya lewat kata dia. Jadi menurut dia itu kalau banyak dosa ditendang oleh malaikat itu lewat. Tidak jadi masuk neraka. Pertanyaan kita ini bukan tendangan bola. Ini masuk neraka. Yang luas neraka itu tidak bisa dijangkau oleh ukuran manusia. Ya. Kemudian ketika dikasih tahu nanti di hari kiamat kita tidak dapat naungan dari Allah kalau tidak beribadah. Apa dikitakan? Ya sudahlah saya tanam pohon aja mulai sekarang. Di mana Anda bisa tanam tuh pohon? Subhanallah, ini adalah merupakan kedustaan, pendustaan kepada hari kiamat. Dan sulit untuk diberitahukan kebenaran orang seperti sombong. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancamannya berupa wailu yauma idzil kadzib. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi di sini ada sinyal, ada penjelasan dari Allah bahwa orang yang meninggalkan sholat itu lebih sombong daripada pelaku maksiat. Maka dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada apa? Berzina. Karena orang yang berzina dia akan akui bahwa dirinya berdosa. Tapi orang yang meninggalkan sholat, dia hanya baik-baik saja, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak korupsi, dia akan katakan, saya baik-baik saja. Ya kan? Kan ada orang yang mengatakan dirinya, dia tidak mau sholat karena melihat para koruptor itu sholat. Yang sholat itu jahat, saya tidak sholat, saya tidak jahat, kata dia begitu. Mana yang lebih sombong? Koruptor apa dia? Dia yang sombong. Karena para koruptor itu tahu dirinya berbuat dosa, tahu nggak dia? Tahu. Kenapa dia tahu bahwa itu dosa? Buktinya mereka tidak berani bikin masukkan ke rekening itu uang apa? Uang korupsinya dimasukkan ke mana? Ke kamar mandi, di bak mobil, atau di mana aja, bahkan di ban motor. Atau dikasih ke orang-orang miskin pencucian uang dan seterusnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena tahu itu dosa. Orang yang meninggalkan sholat, tahu nggak dia berdosa? Dia sombong dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan bukti. Orang meninggalkan sholat itu sombong. Kemudian fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka
Kepada perkataan siapa lagi selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Maksudnya kalau mereka tidak juga beriman kepada Al-Quran ini, lalu kepada perkataan siapa lagi mereka akan beriman. Ini seindah-indah kata ini. Tidak ada yang lebih indah lagi dari Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran, mereka orang-orang beriman kepada Al-Quran, mereka orang-orang yang tulus hatinya dan bersih hati. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepadanya, mereka orang yang jauh dari kebenaran dan kebaikan hati. Saya bisa kira cukup. Ini bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Afwan. Ini ada tambahan dikit nih. Tentang perilaku nabi palsu yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa dia ingin berpaling dari Al-Quran, bikin Quran sendiri. Kan kata Allah tadi, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu." Nah, setelah Quran ini, ucapan siapa lagi yang kita harus percaya? Hah? Tidak ada. Maka ada seorang nabi palsu namanya siapa? Musailama al-Kadzab. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya ulangi supaya kita bisa buktikan mana yang lebih menenangkan ketika mendengarnya, mana yang hanya bualan semata. Allah katakan, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Semua nasihat untuk kita tercantum dalam surat ini. Berkaitan dengan motivasi, ancaman ada di dalam surat Al-Asr. Waktu itu ada seorang sahabat yaitu Amr ibn al-As yang waktu itu masih musyrik. Orang Arab kalau dengar Al-Quran dia menghafal juga. Nah, orang musyrik ini Amr ibn al-As datang ke Yamamah bertemu Musailamah al-Kadzab. Tahu Yamamah itu kenapa didatangi oleh Amr ibn al-As? Karena tempat sumber makanan pokok orang Mekah. Ya, maka kalau orang Yamamah embargo makanan, ya mati orang Madinah dan Mekah. Artinya minimal kelaparan. Nah, Amr ibn al-As datang ke situ, pergi ya kayak orang Arab biasa berdagang, beli makanan pokok. Nah, ketemulah dia dengan Musailamah al-Kadzab. Ditanya oleh Musailamah, apa yang diturunkan kepada sahabatmu di Mekah itu? Maksud Nabi Muhammad SAW. Kata Amr, ya aku mendengar dia membaca surat Al-Asr. Surat apa? Asr. Dan waktu itu si Amr masih musyrik radhiyallahu anhu. Lalu si Nabi palsu ini membaca ayat buatan dia. Ayat tersebut diantaranya, ya wabru, wa innama anta udhunani wa sadru, wa sa'iruka hafrun nakrun. Ini tidak tahu nih ayatnya apa maksudnya. Hai kelinci, sungguh kamu memiliki dua telinga dan satu dada. Semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Kata Amr waktu itu masih musyrik ya. Hai Musailamah, demi Allah, sesungguhnya aku bertambah yakin dan semakin tahu bahwa engkau itu kadzab, pendusta. Kenapa? Apa artinya wahai kelinci? Coba bandingkan dengan wal asri. Coba kita agolkan bacaannya ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Enak bacanya. Coba ya wabru. Ya wabru apa? Ya. Mana wakafnya itu? Ya. Wa innama anta udhunani wa sadrun wa sa'iruka hafrun nakrun. Nah, nikmat bacaannya. Hatta ada syair lain begitu indah dibandingkan dengan baca dengan Al-Asri tak akan mungkin menandinginya. Syair apapun dibuat orang tidak akan seindah baca Al-Quran. Kayak Allah tanyakan, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun?" Tahu nggak antum masuk Islamnya Amr ibn al-As gara-gara apa? Gara-gara ini.
Dia bandingkan ucapan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Nabi palsu. Pulang dia ke Mekah, masuk Islam dia. Maka dia termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW. Dia beriman dengan apa? Surat yang begitu pendek, 3 ayat yang maknanya begitu luas. Allah bersumpah dengan masa, waktu. Waktu ini sepanjang apa? Sepanjang kehidupan kita. Dan kita ini waktu. Ana sama antum nih, hari-hari. Kalau hari ini hilang, maka hilanglah umur kita. Maka Allah bersumpah dengan apa yang menjadi tempat kegiatan kita. Sekarang, ya wabru, apa kaitan kita dengan kelinci? Ya. 2 telinga 1 dada. Ya. Dia ingin bandingkan dia dengan dirinya. Tapi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu begitu indah. Tidak ada lagi perkataan yang lebih kita percayai selain Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan orang kafir lebih baik daripada orang Islam, Allah katakan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian yang disimpan dalam dada mereka lebih besar. Sekarang pertanyaan, mana yang lebih kita percaya? Perkataan orang apa perkataan Allah? Tentang orang kafir yang musuhi kita? Perkataan Allah. Sebaik-baik orang kafir tetap kafir. Ya enggak? Tetap kafir. Baik, ada pertanyaan? Ibu-ibu yang mau bertanya silakan ditulis. Ada pertanyaan pekan lalu yang belum dijawab, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah mengenal sunnah dan berusaha mengerjakan sunnah. Tapi suami masih melakukan bid'ah. Apakah akan bertemu di surga nanti? Suami termasuk orang yang kuat agamanya tapi belum jalan yang sunnah. Baik, barakallahu fikum. Saya doakan semoga bisa bertemu dengan suaminya. Berarti ibu ini cinta sama suaminya. Nah, itulah bentuk cinta. Mau mengingatkan hal yang membuat seorang celaka. Kalau seorang istri berbuat baik dan suami masih berbuat burukan tapi dia sholat, maka doakan terus semoga Allah mengampuni keburukannya. Jadi kita melihat orang berbuat bid'ah itu bukan bersenang-senang, hore ada orang berbuat bid'ah, bukan begitu. Jadi kita ingatkan bid'ahnya bukan berarti kita katakan dia pasti masuk neraka, enggak. Ingat ya itu. Masih ada harapan, mungkin dia punya kebaikan yang lain yang sesuai dengan sunnah, misalnya dia berbagi kepada anak yatim, dia baik sama istri dan anaknya. Mungkin ada hal-hal lain yang lebih baik daripada perbuatan bid'ah. Selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Seperti Syiah atau seperti teroris yang diperselisihkan muslim atau tidaknya. Ya, selama bid'ahnya hanyalah pelaku bid'ah, doakan. Semoga Allah berikan dia hidayah dan mendapatkan hidayah sunnah sehingga dia lebih baik lagi. Ya. Insya Allah bisa ketemu kalau terus dia berada di atas sumber keimanan yang sama. Ya, yang penting dia tetap dalam keimanan yang sama dan dia tidak berpindah agama. Bagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Ayat 22, 23. Walladzina sabaru ibtigha'a walladzina sabaru ibtigha'a ridwani rabbih. Walladzina sabaru subhanallah. Surat Ar-Ra'd surat 14 ayat 22, 23. Surat 13, 13. Di mana Allah katakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, ini ayat yang memberikan harapan besar buat kita untuk tetap berada di atas akidah dan usul agama yang benar. Allah katakan dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Mereka mendirikan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya.
secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan keadaan yang lebih baik. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Itu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak keturunan mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah. Yang ingat ya, ada beberapa hal yang harus dia perhatikan. Akidah keimanannya harus tetap kokoh. Cara dia beribadah misalnya sholat atau yang lainnya itu ibadah-ibadah yang menjadi rukun ibadah Islam. Dia bangun juga di atas hukum yang benar. Tapi kalau ada beberapa hal perbuatan bid'ah yang dia lakukan misalnya maulid Nabi, Isra Mi'raj yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, kita hanya berharap kepada Allah semoga dia mendapatkan ampunan. Ada alasan dia mendapatkan apa? Ampunan. Jadi semua orang berbuat bid'ah itu tidak semuanya bid'ah dia lakukan. Ada juga yang sesuai dengan sunnah. Seperti misalnya apa? Berinfak, bersedekah, mengayomi anak yatim, menafkahi istri dan anak. Jadi Allah nanti di hari kiamat mencari alasan agar orang ini selamat. Jangan kita yang memutuskan keselamatan atau tidak. Tapi kalau dia berbuat buruk, baru kita tegur. Itu tugas kita. Paham gak tugas kita apa? Menegur perbuatan salah. Kalau dia masih muslim dan tetap berbuat salah, mintakan surga baginya. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Jangan dendam dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Saya mau lihat nanti di hari kiamat. Dia ini akan dicincang-cincang apa digoreng nanti di neraka. Bukan itu. Dia muslim mintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hatta Abu Janda. Tahu Abu Janda? Ya, si janda Abu Janda itu. Mintakan kepada Allah semoga dia dapat hidayah. Bisa nggak kita minta begitu? Nah, kalau dia mati dalam keadaan muslim, semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau dia munafik, kita tidak boleh mintakan ampun. Cuma masalahnya menghukumi orang yang zahir muslim pada saat tidak ada wahyu sulit bagi kita. Apalagi suami ibu tadi yang bertanya. Ya semoga saya berdoa kepada Allah semoga kita semuanya ke suami ibu yang menanyakan ini diberikan hidayah untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah. Apa maksud Allah sesuai dengan persangkaan hambanya? Nah, maksudnya adalah hamba itu ketika dia berprasangka dia berdoa. Aku tergantung pada doa hambaku. Kalau dia berdoa kebaikan, maka berikan kebaikan. Maka oleh karena itu, jangan sering berprasangka buruk kepada Allah. Karena prasangka buruk itu menjadi doa. Hatta kepada pasangan kita jangan berprasangka buruk. Karena prasangka itu dikabulkan oleh Allah. At-tamanni minad du'a. Berangan-angan itu termasuk doa. Makanya Abdullah bin Mas'ud supaya istrinya tidak buruk di dalam rumah, sebelum masuk rumah dia ngaji dulu. Supaya tidak ada prasangka buruk. Sehingga apa yang diperbuat oleh istrinya di rumahnya, yang dia tidak sukai, dia tidak akan mendapatinya. Sehingga hilanglah prasangka buruk. Nah kita pasang CCTV. CCTV dipasang. Sana kemari. Itu karena kita berprasangka. Karena berprasangka dikabulkan Allah persangka itu. Apa kita nggak khawatir dengan itu? Jadi hati-hati dengan prasangka buruk. Termasuk ibu-ibu juga. Jangan berprasangka banyak kepada suami yang pergi kerja. Doakan saja. Jangan-jangan nanti dia main mata sama sekretarisnya. Ya memang begitu di kantornya. Tak dipersangka pun dia tetap bertemu dengan apa? Sekretarisnya. Ya, kalau mau kerangkeng aja tuh bapak-bapak, enggak usah pergi kerja. Dikurung di rumah. Makan apa? Makan pakai garam. Jadi prasangka itu hilangkan. Prasangka apa? Buruk. Karena prasangka itu akan menjadi doa. Ya, akhirnya juga berbuat buruk pasangannya di jalan atau dimanapun gara-gara apa? Amani tadi. Jadi Allah itu akan mengabulkan apa?
yang kita sangkakan. Coba berprasangka baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Termasuk di dalamnya ketika saat sekarang ini bagi para pedagang, ya, kenapa ya saat ini TikTok Shop itu menghancurkan perdagangan kita? Misalnya begitu, berprasangka baik saja. Mungkin di balik ini akan ada surprise dari Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Iya enggak? Iya. Berprasangka baik itu adalah doa. Maka Allah kabulkan itu. Maka nanti ketika kita sakit, ketika di akhir hayat, berprasangka baiklah kepada Allah supaya masuk surga nanti. Ya. Jadi tidaklah semua yang Allah berikan itu, melainkan ada kebaikannya. Misalnya seorang berbuat dosa, dia katakan saja, ya Allah, aku yakin semua kegagalan ini adalah bagian daripada balasanmu terhadap dosaku. Jika dosaku ini menyebabkan aku masuk neraka, mudah-mudahan dengan apa yang kau berikan sekarang ini, aku dibebaskan dari neraka karena ujian ini. Prasangka baik. Apa bisa kita melakukan itu? Bisa, karena kita punya Tuhan yang maha baik. Ya. Bisa ada orang tidak dikabulkan doa saya Ustaz. Mungkin saya berhenti berdoa saja. Berarti buruk prasangkanya. Coba antum pikirkan. Allah itu suka orang mengulang-ulangi doa. Mungkin Allah masih senang dengan suara kita. Kan itu prasangkaan kita. Karena kalau seorang dikabulkan doanya, kadang dia berhenti berdoa. Ya Allah, aku belum punya mobil. Dikasih mobil, ya 2 tahun lagi baru dia berdoa. Di saat dia mau kredit rumah. Masalahnya. Maka Allah berikan apa? Apa namanya? Doa yang dilambatkan berprasangka baik saja kepada Allah. Kedua, masuk surga tanpa ada yang menghalangi kecuali kematian. Oh, masuknya doa baca ayat kursi. Ya. Maksudnya bahwa selama kita masih membaca ayat kursi itu, kesempatan kita untuk masuk surga itu peluangnya sangat besar. Sampai terhalangi oleh mati. Karena kalau sudah mati kita tidak bisa baca lagi ayat kursi setiap selesai sholat. Itu diantara makna yang disebutkan oleh sebagian ahli. Tapi saya kira cukup. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Waktu soalnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.